Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, kali ini saya akan memberikan presentasi tentang laporan penelitian dari kelompok kami, gitu ya. Kami dari kelompok 3. Nah, jadi kelompok kami terdiri dari saya sendiri dan Rizky Ramadhani, Shalom Jeremy, Raditya Pratama, Muhammad Abdul Fatir, Novel Aziz, dan Taufik Zahari. Next. Nah, di sini sebelum memulai latar belakang, kita lihat dulu bagaimana sih cara pengumpulan data atau metode pengumpulan data dari kelompok kami gitu ya. Jadi metode pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara studi literatur seperti ini. Nah, dan data yang diambil itu merupakan data sekunder yang nantinya akan dianalisis kembali gitu ya, sesuai dengan topik yang relevan dengan topik yang sedang kami kaji, yaitu energy absorption and lightweight structure. Seperti itu. Nah, next kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang ini saya eh, mengelompokkan jadi 3 poin gitu ya. Jadi itu berdasarkan tuntutan keberlanjutan, berdasarkan aspek keselamatan, dan berdasarkan masalah utama. Nah, kalau berdasarkan tuntutan keberlanjutan, ya seperti yang kita tahu gitu ya, industri otomotif itu ya wajib produksi beban material untuk meningkatkan efisiensi energi. Jadi kenapa sih kayak gitu ya? Jadi ya kita tahu lah, semakin berat mobil yang kita kendarai, maka semakin banyak pula bensin yang dikeluarkan untuk mengendarai mobil tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan pengurangan beban pada mobil, maka mobil tersebut ya akan mengurangi penggunaan bensin tersebut juga gitu ya. Jadi penggunaan bensinnya jadi lebih dikit juga gitu dengan pengurangan beban mobilnya. Nah, yang kedua ada aspek keselamatan gitu. Nah, jadi penggunaan struktur ringan tuh harus selaras juga gitu ya dengan kemampuan penyerapan energi. Jadi jangan mentang-mentang struktur ringan doang, tapi jadinya nggak selamat gitu kan kita nggak mau juga. Nah, di sini masalah utama gitu. Jadi harus adanya ya. Jadi harus ada pembaharuan gitu ya, analisis penyerapan energi guna menentukan material yang ideal bagi kerangka kendaraan masa depan. Which is ya tadi udah shifting ke material yang lebih ringan sekaligus yang aman kayak gitu. Jadi bukan cuma yang ringan doang atau yang aman doang. Next. Nah, ini dari tadi ya, dari latar belakang muncullah rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu. Jadi, rumusan masalah ya, kayak seperti yang dilihat ya, ada bagaimana peran sasis kendaraan ringan dalam melindungi penumpang, bagaimana pengaruh desain rangka kendaraan terhadap efisiensi penyerapan, terus apa opsi material yang paling efektif untuk mengabsorpsi material saat tabrakan, mengabsorpsi energi saat tabrakan. Nah, terus ini ada tujuan penelitian, gitu ya. Tujuan penelitian itu adalah ya mengetahui bagaimana sasis kendaraan ringan melindungi penumpang saat tabrakan. Terus mengetahui pengaruh desain rangka kendaraan terhadap efisiensi penerapan. Terus mengetahui opsi material struktur ringan untuk penyerapan energi saat terjadi tabrakan seperti itu. Nah, next kita masuk ke analisis atau pembahasan di bab 3 gitu. Nah, jadi tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya di bab 2 itu eh, berisi tentang uh, penelitian-penelitian terdahulu dan apa relevansinya terhadap penelitian kami dan apa rumpangnya gitu. Jadi ya seperti salah satu contoh ada salah satu penelitian di bab 2 itu yang menganalisis apa energy absorption pada mobil ketika menabrak benda diam, which is itu yang tidak ingin kami cari gitu ya. Yang ingin kami cari itu adalah ketika mobil tersebut itu bergerak seperti itu. Nah, itu yang ada di bab 2 seperti itu. Dan ada juga tinjauan pustaka gitu ya di bab 2. Nah, lanjut kita ke bab 3 ya. Nah, ini ada pengaruh desain rangka kendaraan terhadap penyerapan energi saat terjadi tabrakan gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, bentuk rangka itu sangat amat bervariasi. Nah, karena bentuk rangka itu sangat amat bervariasi, jadi ya ada banyak gitu. Nah, dan kita mengeliminasi berdasarkan bentuk rangka yang dipakai di mobil-mobil komersial gitu. Nah, dan dari situlah kita mendapatkan 2 bentuk rangka, yaitu rangka tangga atau ladder frame dan rangka monokok gitu ya. Nah, jadi perbedaan apa sih di sini? Jadi rangka tangga ini tuh sorry ya, jadi di sini rangka tangga ini tuh ya memiliki dual rail yang memanjang dengan kabin dengan geometri depan yang berfungsi sebagai zona remuk utama gitu. Jadi zona remuk utama itu apa? Zona remuk utama itu adalah zona
yang dirancang khusus untuk remuk gitu. Jadi ketika tabrakan itu yang remuk itu zona utama itu supaya energinya itu tidak sampai ke penumpang kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rangka monokok. Nah, ini unik nih. Kenapa gitu? Karena kita lihat nih. Berbeda dengan rangka tangga, struktur ini berupa cangkang kaku yang ringan. Namun membentuk zona remuk terintegrasi di bagian depan dan belakang untuk menyerap energi kinetik gitu ya. Nah, jadi dia itu selain dapat menyerap energi ketika terjadi tabrakan, rangka monokok ini juga merupakan eh, bentuk ya atau desain rangka yang ringan seperti itu. Nah, yang ketiga ada variasi bentuk penampang. Jadi, apa itu bentuk penampang? Jadi, bentuk penampang itu adalah ketika rangka itu dipotong, gitu ya, itu kan pasti bolong gitu ya. Nah, itu ada macam-macam, tapi yang sering dipakai itu ada dua, bentuk persegi panjang, persegi, tiga deh, sorry, persegi panjang, persegi, atau bentuk lingkaran gitu. Jadi, yang kalau rangka dipotong itu kan bolong tuh. Nah, itu namanya itu variasi bentuk penampang, dan itu juga mempengaruhi, kayak gitu. Ya, next kita ke peran sasis kendaraan ringan dalam melindungi penumpang saat tabrakan gitu. Nah, jadi peran sasis kendaraan ini tuh eh, apa ya merupakan akibat dari dua hal gitu ya. Pertama adalah desain sasis yang bagus, yang kedua adalah pemilihan material. Oleh karena itu ya ini berhubungan sekali dengan subbab 3.3 gitu ya. Jadi, seperti yang kita lihat ya, sasis memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan penumpang ya menghadapi berbagai skenario tabrakan, baik frontal, samping maupun kondisi kendaraan terguling gitu. Nah, next kita pengaruh material struktur ringan pada penyerapan energi saat terjadi tabrakan. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, ya hal yang terpenting itu adalah crashworthiness gitu ya. Nah, ya seperti yang kita lihat nih, logam seperti baja dan aluminium itu telah banyak digunakan pada pemakaian tradisional gitu ya. Namun, ya, seperti yang tadi kita udah bahas di rumusan masalah, seiring berkembangnya zaman gitu ya, penekanan pada efisiensi bahan bakar dan keberlanjutan itu ditingkatkan seperti itu. Ya, oleh karena itu ya kita bukan hanya mencari material yang aman dalam menyerap energi, tapi juga mencari material yang ringan seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada kandidat material. Yang pertama ada mild steel atau baja gitu ya. Nah, terus ada carbon fiber composite material atau CFRP ya. Terus ada aluminium. Nah, ini jenis-jenisnya gitu ya. Dan ini aluminium. Nah, ini adalah kesimpulan dari kelompok kami ya. Jadi kesimpulannya, sorry. Nah, kesimpulannya adalah ya, yang pertama dari sinergi desain dan keselamatan. Jadi keselamatan penumpang pada kendaraan bus ringan sangat bergantung pada dua hal yang tadi yang saya sebutkan. Pertama ada kombinasi antara desain sasis yang optimal dan pemilihan material yang tepat pada zona remuk. Nah, yang kedua, struktur sasis paling efektif. Itu apa? Jelas tadi udah ditekankan itu struktur monokok gitu ya. Dengan zona remuk terintegrasi terbukti paling efektif dalam menyerap energi kinetik dan juga ringan gitu ya. Karena bentuknya seperti cangkang tadi gitu ya melalui mekanisme deformasi yang terkontrol sebelum energi tersebut mencapai ruang kabin penumpang. Nah, selanjutnya, nah ini material paling optimal. Nah, material paling optimal adalah komposit serat karbon atau CFRP ya, yang menunjukkan kinerja kelayakan tabrakan atau crashworthiness tertinggi dibandingkan material lain gitu. Jadi, ini juga saya melakukan penekanan terhadap kenapa bisa CFRP gitu ya. Karena ini tuh dilihat dari seberapa besar deformasi yang terjadi karena gaya yang diberikan. Jadi semakin besar deformasi yang terjadi, itu berarti semakin besar pula energi yang diserap oleh material tersebut. Dan dari perhitungan tersebut, didapatkan CFRP itu yang memiliki yang memenuhi kandidat-kandidat tersebut seperti itu. Terima kasih.